Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sidang jamaah Isya dan Tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Kembali pada malam hari ini, mari kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzah. Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bersama-sama hadir di rumah Allah yang mulia ini. Tiada lain untuk menghambakan diri kita di hadapan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini tentunya betapa banyak keberkahan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sehingga menjadi satu pemicu semangat kita tentunya untuk kembali hadir bersama-sama di malam 10 akhir ya, di malam bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah memberikan sebanyak-banyaknya keberkahan ya, dan keikhlasan kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa mari kita bersama menyampaikan salam dan salawat atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah. Salah satu di antara hikmah yang bisa kita ambil di balik disyariatkannya puasa di bulan suci Ramadan pada kita semua adalah akan mengantarkan kita untuk meyakini bahwa sesungguhnya di balik semua syariat Allah Subhanahu wa taala itu pasti memberikan sebuah kemaslahatan, pasti memberikan kebaikan bagi kita, memberikan sesuatu yang akan mewujudkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita lihat sesungguhnya terkait dengan puasa Ramadan ini. Puasa Ramadan ini adalah salah satu di antara syariat Allah yang banyak diteliti terkait dengan hikmah di balik pensyariatan puasa ini. Ada lebih dari ribuan ya, penelitian terkait dengan puasa Ramadan ini. Banyak mengungkap ya, kita bisa berapa diantaranya memang terbukti secara meyakinkan. Misalnya salah satu diantaranya akan memberikan kesehatan untuk sistem pencernaan kita ya. Di antaranya juga terbukti menurunkan kadar gula darah, kolesterol dan sebagainya. Cuman ada satu yang cukup mencengangkan kita ya, penelitian yang baru saja ya, tahun 2016 kemarin ya. Yang kemudian makin membuktikan bahwa di balik ya, syariat Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan puasa ini kemudian memberikan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita ya. Sepintas lalu mungkin kadang-kadang kita menganggap puasa itu memberatkan ya. Bayangkan kita berlapar-lapar ya, kemudian tidak minum dalam keadaan kerongkongan haus kurang lebih 14 jam lamanya. Mungkin kita berpikir ini nanti akan memberikan pengaruh untuk fungsi-fungsi organ kita ya, dan seterusnya ya, pada kondisi kita memikirkan itu secara sederhana ya Bapak Ibu sekalian. Kan tetapi ternyata seorang ilmuwan Jepang ya, yang bernama Yoshinori Ozumi ini kemudian memberikan sebuah hasil penelitian yang luar biasa ya. Kenapa penelitian ini luar biasa? Karena penelitian ini kemudian meraih hadiah Nobel ya. Hadiah Nobel ini sebenarnya adalah satu di antara
hadiah yang sangat prestisius istilahnya ya, sangat tingkatannya itu sangat tinggi ya. Apalagi kalau kemudian di antara penelitian itu dia mampu meraih hadiah ini. Nah, apa yang diteliti oleh ilmuwan Jepang ini terkait dengan puasa ini? Ternyata ya Allah Subhanahu wa taala di saat menciptakan tubuh kita ya, itu diciptakan dalam keadaan yang sangat sempurna ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah diciptakan tubuh kita ini ya dengan semua sistem yang begitu rumit, begitu sempurna dan begitu luar biasa ya. Ternyata bahwa ada satu mekanisme di dalam tubuh kita yang bekerja secara alami itu untuk membersihkan tubuh kita ini dari sampah-sampah hasil metabolisme atau pencernaan ya. Jadi di tingkat sel kita ya, di tingkat sel-sel kita yang berjumlah miliaran jumlahnya di dalam tubuh kita ini, itu ada mekanisme yang kalau ada sampah-sampah metabolisme yang menumpuk di dalam sel-sel kita itu, maka ada proses pembersihan secara alamiah. Nah, proses pembersihan alamiah ini ternyata ya, itu akan bekerja dengan maksimal kalau tubuh kita ini tidak diisi dengan energi atau makanan dari luar. Itu kurang lebih ya, ini yang paling mencengangkan kita karena waktu itu ya. Artinya puasa ya atau tidak makan, tidak minum itu dalam waktu kurang lebih 10 sampai 14 jam. Itu yang paling efektif ya. Jadi kalau kemudian kita tidak diisi makanan dalam waktu itu, dalam waktu kira-kira 10 sampai 14 jam, maka mekanisme alamiah yang kemudian Allah wujudkan di dalam tubuh kita ini itu akan bekerja secara efektif ya. Kalau kemudian tiba-tiba kita isi makanan, maka proses ini berhenti dengan seketika ya. Itu diungkap oleh peneliti dari Jepang ini. Ini kemudian memberikan kita ya, jadi sejak 14 abad yang silam Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita puasa Ramadan ini, ternyata kemudian memberikan sebuah kasih sayang yang luar biasa besarnya untuk kita kaum muslimin ya. Jadi bayangkan kalau kemudian memang ya, jadi dalam sebulan penuh ini ya, sebulan penuh Allah wajibkan kita ya untuk mendapatkan karunia ini ya. Dan kemudian di luar Ramadan itu ada puasa-puasa sunnah juga dengan mekanisme yang sama ya, tapi tidak diwajibkan kepada kita. Jadi alangkah sungguhnya kalau kemudian kita mengambil hikmah yang besar ini, maka kemudian sungguhnya itu satu mekanisme penyembuhan alamiah yang kemudian disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayangnya terhadap kita kaum muslimin ya. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah. Tentu ini, jadi saat ini kemudian penelitian berlanjut ya, untuk mengungkap jauh lebih itu ya, hasil-hasil penelitian ini kemudian saat ini mulai dibuktikan ya. Salah satu diantaranya termasuk pertumbuhan awal dari sel-sel kanker atau kanker itu kemudian mulai diteliti apakah puasa ini bisa menghilangkan total ya itu. Di sisi yang lain kemudian ternyata yang juga terbukti kalau kemudian kanker-kanker yang sudah akan di kemoterapi istilahnya ya, jadi itu ada obat yang dimasukkan untuk membunuh sel-sel kanker itu ternyata akan bekerja lebih efektif terbunuhnya apabila diawali dengan puasa atau kemudian ada proses tidak masuknya energi dulu untuk beberapa jam sebelum kemo itu dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah, ini membangun sebuah paradigma kita, meyakinkan kita sekali lagi bahwa ternyata di balik syariat Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada kita, diberikan tuntunannya kepada kita pasti mengandung kemaslahatan. Ya, dari sinilah kemudian para ulama ya mengungkap sebuah kaidah usul yang saya kira cukup kita kenal ya. Haitsuma yakunu syar'u takunul maslahah. Di mana ada syariat itu diberikan ataupun diperintahkan kepada kita dan itu dijalankan, maka pasti akan memberikan kemaslahatan, pasti akan memberikan kebaikan, pasti akan memberikan keberkahan. Sebaliknya kalau kemudian syariat ataupun perintah ya, larangan itu kemudian kita langgar, maka sesungguhnya itu akan memberikan kesempitan hidup kepada kita. Ya, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit. Satu contoh mungkin yang kita bisa ambil ya, dalam Quran surah Al-Maidah ya, ayat 90 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh minuman keras, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung ya. Nah ini satu diantaranya, satu hikmah yang bisa kita ambil bahwa di balik syariat itu ya, kalau Allah sudah larang, ya maka itu akan memberikan sebuah kemudaratan bagi kita. Ya sebaliknya dengan pernyataan tadi bahwa setiap syariat yang diberikan oleh Allah itu pasti mengandung kemaslahatan. Ternyata kemudian dalam penelitian-penelitian dilakukan di Amerika sendiri itu satu lembaga ketergantungan narkotika itu kemudian merilis sebuah data bahwa 40% dari semua tindak kriminalitas itu terjadi karena pengaruh minuman khamr ini. Kemudian kalau di Indonesia ada data dari Sulawesi Utara itu bahkan lebih tinggi ya, 7 dari 10 tindak kriminalitas itu kemudian terjadi karena pengaruh khamr. Nah, sayangnya kemudian ya biasa kita lihat satu hal yang memiriskan kita bahwa di saat kemudian perda-perda miras ini, pelarangan miras ini kemudian diungkap ya agar kita setujui, banyak diantaranya yang kemudian menolak karena alasan kita ini akan mematikan sektor pariwisata dan sebagainya. Padahal di akhir ayat tadi, jauhilah agar kalian beruntung ya. Maka kemudian ya, sebagai seorang mukmin tentunya bahwa kalau kemudian Allah sudah menetapkan ini untuk kita ya, bahwa justru keberuntungan itu akan kita raih di saat kita meninggalkan hal-hal ini, maka itulah yang menjadi prinsip bagi kehidupan kita. Tanpa melihat lagi keuntungan-keuntungan sesaat, yang kemudian justru sesungguhnya betapa banyak infrastruktur kita yang hancur karena persoalan-persoalan khamr ini. Kita di rumah sakit betapa banyak kemudian mendapatkan kejadian-kejadian yang ya banyak orang yang tidak bersalah yang kemudian harus terbunuh ya dengan hanya karena persoalan-persoalan miras ini. Tentu ini kemudian menjadi satu titik tangkap kita bahwa sungguhnya di balik kita meninggalkan syariat Allah pasti akan menimbulkan kemudaratan-kemudaratan dalam seluruh aspek kehidupan kita ya, termasuk misalnya masalah riba ya. Tadi sempat saya membaca satu data bahwa ternyata ibu kota negara Nusantara itu ternyata dana yang dipakai untuk membangun itu jumlahnya itu setara dengan nilai bunga utang yang harus dibayar ya karena riba ya dari utang luar negeri kita. Jumlah ya bunga utang itu sudah cukup untuk kemudian membangun ibu kota negara ya. Coba kita bayangkan bertahun-tahun kita membayar bunga utang, maka berapa banyak ibu kota negara yang begitu indah yang setara dengan itu yang bisa kita bangun. Tapi karena persoalan riba ya, satu bentuk yang kemudian Allah haramkan untuk kita kaum muslimin, itu kemudian menjadi bumerang bagi kita sungguhnya. Itu satu bentuk bahwa di balik perintah Allah ya, di balik pelarangan yang kemudian diberikan kepada kita, pasti kalau kemudian kita buat itu pasti kemudian menimbulkan kemudaratan dan kesempitan bagi kehidupan kita. Termasuk semua aspek. Mari kita menjadikan hikmah Ramadan ini, kita ambil bahwa betapa hikmah di balik dari puasa Ramadan ini yang memberikan sebuah nilai yang luar biasa bagi kita. Mari kita jawantahkan ini pada semua syariat Allah yang lain. Bukan justru kemudian menganggap syariat Allah ini sebagai alternatif, akan tetapi inilah satu-satunya yang akan membawa keberkahan kita apabila kita terikat dengan semua apa yang menjadi ketetapan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.